Wow. Kelihatan nggak? Mbak? Ya, sip. Ya, udah keren, Dok. Apa keren? Lihat dulu. Ya, ini keren ini. Udah siap, Oh, mantap. ini judulnya. Iya, iya. Terus eh ini orang-orangnya. Iya. Terus ini sambil nanda tangan lagi nih. Ntar ya, Wi. Mumpung belum ada orang. Nggak apa-apa, Dok. Kita menunggu peserta. Heeh. Kan katanya Rizky kemarin itu penguatan peta jalan dan kolaborasi. Iya, Jadi saya nggak buat semuanya itu, yang penting-penting aja gitu. betul, Dok. Itu nanti Ah, ya. harus banyak didiskusi. Gitu ya. Hmm. Aduh, ntar ya. Semuanya, aduh, dari tadi nguji. Iya, Dok. Kita udah nggak ada libur. Iya, ini memang kalau kita Kita kan nggak ada semester, libur. jadi ya gitu. Kalau akhir semester pada sibuk semuanya. Oke, ya. Terus Dok, ini dokter 20 menit loh ya, uh, Dok. 20 20 menit. menit. Oh, oh. Minimal, Ya, minimal saya kan hanya 15 menit. nunggu Oh, oh. gambar aja. 20 Ya, menit, dokter Reva 20 menit. Nanti oke. baru diskusi setelah 2 presentasi ya, Dok? Ya, itu aja ya. Udah ya, ini Ya, nggak usah lagi. nggak Sampai thank you usah. ini aja. Ya, siap. Oke, sip. Keren, keren, keren. Oke. Oke, saya stop share ya. Ya, sip. Gimana pesertanya? Takutnya nggak ada orang juga. Santai aja, Dok. Iya, kita Ya, mah masuk ikut lewat aja. sini deh. Karena kalau nggak, ini kan memang semuanya tentang penelitian nih, Dok ya. Iya. LPDP kita belum banyak di-share, padahal lumayan tuh potensinya. Terus Dewi kenapa nggak ini? Nggak Nggak tahu sharing? Mariskanya begitu, lebih bagus dokter aja berdua sama Mbak Reva. Gitu begitu ya. Dewi kalian minta jadi moderator. Enggak, Dok. Itu pilihan Mariska itu. Mana ini? Oke, kita masih ada waktu 3 menit, Dok. Santai dulu ya. Oke. Ini siapa tahu bisa diiniin, diterangin ya. Gimana caranya? Backlight ya. Gimana caranya ya? Atau saya di sini? Hah? Atau saya di situ gitu lebih terang nggak? Gini gitu. Lebih terang nggak ya? Selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata sudah rame ya. Belum, Pak Dekan belum. Tolong maaf. Belum rame, Iya, masih iya. pada sibuk. Ini meja kerjanya bagus-bagus ya. Punya Bu Vera sama punya Bu Dewi. Meja kerja apa? Ini mah di meja ini, beda meja diskusi. Selamat datang Prof. Ramdanov. Luar biasa selalu mendukung. Cari tempat supaya nggak backlight, Dok.
Oh Udah iya ya. jelas dok, jelas Udah dokter jelas. Vera. Heeh. Nah, dia berdiri dulu baru geser ke kanan, putar. Berdiri dulu baru diputar ke kanan. Kita membiasakan Bu Dewi, the show must go on. Ya, Jadi juga mengisi waktu sedikit, saya ingin membuka dulu, barangkali karena waktunya sudah tepat jam 1 dan insya Allah mungkin bertahap akan bergabung. Ini masih dalam proses, kelihatannya ya. yang lain akan bergabung. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Yang mangga. saya hormati para guru besar di sini berkesempatan hadir, Prof. Ramdan saya lihat, kemudian juga para pembicara, Dr. Vera dan Dr. Eva, dan sebagai moderator dan juga Kapusdi adalah Waalaikumsalam Dr. warahmatullahi Sumartini Dewi. wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya, terkhusus tentunya kepada para pembicara dan moderator yang telah berkenan untuk sharing pada kegiatan rutin fakultas yang bertajuk Kemis Riset. Kali ini judulnya agak unik kami pilih, yaitu Sri Kandi Rispro LPDP. Nah, ini kami pilih judul ini karena tentunya kami berharap bisa memberikan pengalaman kepada kita semuanya terkait dengan pendekatan riset yang tidak lagi monodisipliner, tetapi mendorong kerjasama antar keilmuan, bisa multi, lalu kemudian inter sampai pada transdisipliner. Nah, tentunya ini mudah diucapkan, tentu akan tidak mudah sebenarnya dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu kami ingin mendapatkan tentunya cerita, sukses story ataupun praktik baik serta tantangan yang menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Bagaimana sebenarnya kita bisa memanfaatkan peluang kerjasama tadi gitu. Sehingga nantinya pun hasil penelitiannya akan jauh lebih baik karena sudah melibatkan berbagai keilmuan. Oh ya, terima kasih sudah hadir juga Bu, guru kita bersama, Dr. Sadiah. Sehat-sehat, Dok. Waalaikumsalam dok. Ya, terima kasih sudah bergabung juga dan sejawat yang lainnya. Nah, saya pikir jadi tujuan dari sesi ini adalah sekali lagi kita ingin mendapatkan hal-hal yang praktis dan juga aplikatif dan mungkin bisa menyentuh juga riset yang saat ini sedang berjalan ya, yang didanai melalui skema Rispro LPDP ini. Dan mudah-mudahan dari sini outcome-nya adalah FK Unpad bisa berkontribusi lebih banyak lagi dengan memanfaatkan juga kolaborator kalau di sini hadir dari fakultas lain ataupun universitas lain, fakultas kedokteran, karena kami juga membuka informasi ini ke seluruh fakultas di Unpad kepada para dekan. Dan saya batasi kalau di AIPKI sesama dekan FK itu hanya di wilayah 3 saja. Demikian pula saya juga kami share juga kepada para mahasiswa. Jadi harapannya ini juga bermanfaat untuk kita semuanya. Itu saja sebagai pengantar dan selanjutnya seperti biasa kami menyilahkan sepenuhnya kepada moderator untuk memimpin acara ini sampai akhir. Jadi mangga saya hanya mengikuti saja. Dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para sejawat sekalian untuk berdiskusi, berdialog, dan siapa tahu juga bisa membahas substansi riset yang mungkin untuk dikerjasamakan gitu dalam pendekatan tadi. Idealnya adalah transdisiplin. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Dr. Sumartini Dewi, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan atas ini sambutannya. Ya, telah dibuka oleh Pak Dekan kemisan riset kita kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Profesor, Doktor, dan sejawat sekalian. Kita untuk kali ini ada 2 pembicara ya. Seperti yang sudah disampaikan, ini para Sri Kandi Hibah Rispro LPDP. Akan ada 2 pembicara, yaitu dari Departemen Ilmu Kedokteran Jiwa, Dr. Veranita, dan dari Departemen Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin, yaitu Dr. Reva. Berhubung ada satu dan lain hal, urutannya kami ubah. Jadi Dr. Veranita yang lebih dahulu,
diberi kesempatan pertama untuk menyampaikan judulnya upaya kolaborasi interdisiplin ilmu untuk mewujudkan nilai strategis dalam proposal riset. Karena ternyata dengan LPDP ini kita juga banyak belajar ya, meningkatkan kolaborasi ini ternyata banyak daya jualnya ya. Artinya apa? Proposal riset ini lebih mudah untuk diterima gitu. Dan memang banyak yang terbantu untuk kepentingan penelitian. Jadi mari kita akan perhatikan bersama-sama paparan yang akan disampaikan oleh Dr. Feranita dan Dr. Reva. Nanti Dr. Feranita waktunya 20 menit ya dok. Dr. Feranita nanti mengenai kolaborasi riset berbagai disiplin ilmu hingga tingkatan produksi sebagai nilai tambah proposal penelitian aplikatif. Jadi kita tidak lagi jago kandang, tapi betul-betul penelitian multidisiplin ini ternyata bisa kita lakukan dan ternyata lebih banyak manfaatnya bagi kalangan akademisi, baik itu di sama-sama di Universitas Pajajaran atau dengan departemen lain di luar universitas. Ya, baik, saya berikan kesempatan pertama, Dr. Feranita, saya berikan kesempatan waktu 20 menit. Silakan dok. Ya, terima kasih Dr. Sumartini Dewi sebagai moderator. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih atas kehadiran Prof dan dokter-dokter semuanya. Apakah suara saya jelas? Jelas dokter, cukup jelas. Ya, terima kasih. Sebenarnya Dr. Dewi juga adalah pemenang RISPRO juga. Jadi kami bersama-sama mencoba untuk mendapatkan hibah RISPRO ini dan kami bersama-sama ternyata diperkenankan untuk mendapatkannya. Saya mau sharing sedikit tentang pengalaman kami. Bentar, apakah sudah terlihat? Terlihat dok, jelas. Ya. Seperti judul yang disampaikan, saya berikan judul Upaya Kolaborasi Interdisiplin Ilmu dalam mewujudkan nilai strategis dalam proposal riset. Pokok bahasannya, pertama memilih topik riset, kemudian peta jalan, nilai strategis, dan kolaborasi interdisiplin. Nah, dalam memilih topik riset ini, pertama sekali sebenarnya Dr. Nur Atik yang berkunjung dalam roadshow tentang RISPRO pada waktu itu saya ingat ke departemen kami dan itu menggerakkan hati saya. Saya ingin mencoba gitu, karena caranya mendapatkan baru ini. Ini hal yang baru sekali. Ya, saya hanya bisa mendapatkan hibah dikti, hibah interpun, dan apa salahnya kalau saya mencoba untuk lebih jauh lagi gitu ya ke RISPRO ini. Dan saya mendengar dengan tentang hibah RISPRO ini. Saya mempelajarinya. Kemudian saya berdiskusi dengan pemenang RISPRO yang lalu ya. Saya tanya-tanya seperti apa sih RISPRO itu. Terus terang saya memang belum punya pengalaman sama sekali, belum tahu, baru pertama sekali dengar nama RISPRO juga. Lalu saya dengar-dengar juga waktu itu ada seperti coaching gitu ya oleh Prof. Rovina yang difasilitasi oleh UNPAD, FK UNPAD. Dan saya sangat bersyukur karena banyak waktu untuk berdiskusi dengan Prof. Rovina pada waktu itu. Dan kami punya waktu juga siapa yang peserta yang mau
untuk mendapatkan hibah Rispro itu dikumpulkan pada waktu itu kalau nggak salah tuh di ruang pertemuan Pak Dekan itu pada waktu itu. Ya, jadi saya mendengar dan banyak mendapat masukan dari Prof. Rovina, karena Prof. Rovina kalau nggak salah sebagai salah satu reviewer juga pada Rispro ini. Dan sama sekali saya tidak tahu caranya dan saya belajar dari panduan pedoman yang diberikan oleh LPDP. Lalu juga akhirnya saya mendapatkan satu topik pada waktu itu yang cukup hot, yaitu tentang banyaknya orang bunuh diri. Dan saya datang ke Dr. Irfan karena saya tahu bahwa Dr. Irfan adalah ahli dalam kesehatan masyarakat, pastilah mengerti tentang isu-isu kesehatan masyarakat. Dan saya ingin mengajak Dr. Irfan untuk bergabung dan syukurnya beliau bersedia walaupun saya tahu waktunya sangat sedikit. Dan kami banyak bercerita tentang bunuh diri dan juga pada waktu itu saya ingat Pak Dekan juga pernah memanggil kami untuk memikirkan bagaimana caranya untuk pencegahan bunuh diri pada mahasiswa Unpad. Lalu dalam memilih judul ini, dalam memilih ide topik ini, saya dibenturkan sebenarnya dengan peta jalan yang saya punya, yang saya miliki. Saya belum pernah meneliti tentang bunuh diri, tapi saya ingin sekali untuk meneliti ini karena pada waktu itu memang banyak ya orang mahasiswa yang bunuh diri. Oleh karena itu, saya mencoba melihat peta jalan riset saya. Dan S3 saya waktu itu berbicara meneliti soal autisme, kemudian untuk mendapatkan psikiater saya meneliti tentang ADHD, anak hiperaktif. Sepertinya seperti tidak nyambung gitu, tetapi saya mencoba saja dan saya bermodalkan hot issue itu bahwa banyak berita siswa dan mahasiswa yang bunuh diri dan itu yang saya angkat untuk saya teliti. Lalu saya hubungkan dengan gangguan mental dan ini pastilah saya punya banyak seperti membimbing riset-riset mahasiswa tentang gangguan mental yang merupakan salah satu faktor risiko terjadinya bunuh diri. Dan itu yang saya kaitkan sebagai peta jalan saya. Sehingga dapatlah kami dengan hasil diskusi itu, kami akhirnya mendapatkan satu judul tentang pengembangan strategi pencegahan bunuh diri berbasis institusi pendidikan. Dengan tim peneliti pada waktu itu saya meminta Dr. Irfan, Dr. Rotman, Pak Fredrik dan Ibu Evi Fitriana. Inilah tim kami. Karena saya tahu Dr. Irfan berkecimpung dalam kesehatan masyarakat, saya mengajak beliau. Dan juga tentu kesehatan masyarakat ini tidak terlepas dari pediatri sosial karena angka bunuh diri itu paling banyak pada usia 15-29 tahun. Dan saya teringat Dr. Rotman di pediatri sosial, saya mencoba menghubungi pada waktu itu dan Dr. Rotman waktu itu belum S3 ya, dan dia bersedia juga. Kemudian saya hampir beberapa kali lah ya, diundang untuk di psikologi dan kenal dengan Pak Fredrik. Pak Fredrik ini mempunyai penelitian tentang kualitas hidup dan saya pikir kalau mahasiswa atau siswa itu bisa dicegah untuk melakukan bunuh diri, pasti dia mempunyai kualitas hidup yang baik. Dan Ibu Evi juga dari psikologi. Ibu Evi ini sering kami panggil untuk
berdiskusi membimbing mahasiswa peserta PPDS untuk membantu kami untuk memvalidasi atau mengembangkan instrumen-instrumen yang kami perlukan di psikiatri. Misalnya instrumen untuk depresi, instrumen untuk cemas, dan banyak lagi instrumen yang lain. Dan saya sudah mengenal Bu Evi sejak Bu Evi di Impact kalau nggak salah, sebelum Bu Evi itu ke Belanda. Saya pada waktu itu minta tolong ke Bu Evi juga untuk bisa mengajari saya tentang instrumen deteksi dini pada autisme yang saya pakai dalam disertasi saya. Dan saya ingat karena saya mau mengembangkan strategi pencegahan bunuh diri, tentu saya akan menghasilkan instrumen, modul untuk pelatihan, dan sebagainya. Oleh karena itu, saya pikir Bu Evi tepat untuk diajak. Dan Pak Frederick dan Bu Evi ini akhirnya mau. Dan saya mengajak juga sebagai tim kami, sebagai administrasi, dan untuk membantu kami, yaitu Dr. Febri, psikiater yang baru, yang saya ingin Dr. Febri akan menjadi staf tetap kami, sekarang sudah menjadi dosen tidak tetap di FK Unpad. Lalu ada Abdullah Ihsan, sekarang sudah diterima sebagai residen psikiatri yang banyak sekali membantu kami dalam administrasi juga. Jadi kebaruan yang kami munculkan, yaitu kami ingin mendapatkan satu instrumen berupa kuesioner tentang deteksi dini bunuh diri pada mahasiswa dan juga faktor-faktor risiko dan protektif ide bunuh diri pada siswa SMA dan mahasiswa, serta mendapatkan atau mengembangkan modul intervensi pencegahan bunuh diri, baik pada siswa maupun mahasiswa. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, peta jalan saya terus terang tidak ada yang tentang bunuh diri gitu. Tetapi saya mencoba dan kami mencoba, pada waktu itu saya belum begitu paham juga ya membuat peta jalan. Ternyata kalau memungkinkan sih kita bisa memadukan peta jalan semua tim ya, barangkali gitu yang lebih sempurna sih sebenarnya. Tapi pada waktu itu yang saya ingat, saya mencantumkan gangguan mental emosional sebagai faktor risiko ide bunuh diri. Jadi supaya nyambung ya saya buat seperti itu, dan juga saya mengingat ada penelitian Bu Evi tentang relasi anak dan orang tua sebagai faktor protektif bunuh diri. Jadi tidak langsung tentang ide bunuh diri, tetapi saya kaitkan satu faktor risiko, satu faktor protektif. Lalu saya mencoba nanti untuk kedepannya ya menghasilkan kuesioner, kemudian menghasilkan modul, dan bagaimana caranya sampai ke naskah akademik. Tapi pada waktu itu tim penilai memanggil kami supaya tidak usah sampai naskah akademik, tapi sampai modul saja. Dan nilai strategis yang saya sampaikan adalah membangun mental yang kuat pada generasi pemimpin bangsa, menurunkan angka kejadian bunuh diri pada remaja dan dewasa muda, mencegah kerugian investasi sumber daya manusia, menghasilkan naskah akademik sebagai dasar kebijakan strategi pencegahan bunuh diri di institusi pendidikan. Jadi untuk mencapai nilai strategis ini, saya tidak mungkin kerja sendiri, oleh karena itu saya memerlukan disiplin ilmu yang lain untuk bisa bersama-sama memikirkan dan bersama-sama menjadi satu tim untuk penelitian ini. Sehingga dengan demikian, dengan berdasarkan nilai strategis tadi, dan juga mengingat usia yang paling banyak itu pada 15-29 tahun, saya melihat masalah bunuh diri ini berkaitan juga dengan kesehatan mental dan kesehatan fisik. Oleh karena itu, saya ingin mengajak psikiater, selain saya sebagai psikiater, tentu perlu psikolog dan pediatri sosial. Dan juga karena ini berkaitan dengan institusi pendidikan, karena berbasis institusi pendidikan, dan itu berkaitan dengan masalah di masyarakat, maka saya ingin sekali Dr. Irfan bergabung dengan kami.
Lalu untuk mendapatkan instrumen dan modul, tentu kami harus mengajak lagi teman kami yang Ibu Evi, ahli psikometrik dari psikologi. Kira-kira seperti ini yang saya pikirkan tentang kolaborasi interdisiplin tersebut. Nah, kami akhirnya studi literatur dan mendapatkan apakah ada instrumen yang sudah terdapat di Indonesia. Pada waktu itu tidaklah sama seperti yang kami bayangkan, tapi ada satu instrumen yang sudah dikembangkan oleh Dr. Novarianti, dan kebetulan waktu itu Dr. Irfan ke Jakarta sehingga bisa bertemu dengan Dr. Novarianti ini untuk berbicara tentang instrumen yang ada. Ternyata berbeda sedikit dengan apa yang kami inginkan, tapi ini bisa menjadi acuan kami juga. Dan Dr. Nova bersedia untuk dipakai sebagai acuan kami. Dan kami juga berjalan ke Fakultas Kesehatan Masyarakat di UI, bertemu dengan Dr. Sabarina. Di sana karena Dr. Sabarina ini adalah pembimbing dari Dr. Novarianti, kami ingin membagikan apa yang kami pikirkan, dan Dr. Sabarina sangat welcome untuk bisa diajak bekerja sama, paling tidak dalam FGD nanti beliau bersedia menjadi expert dalam diskusi kami. Nah, sebagai ketua tim, saya membagi work breakdown structure-nya seperti ini, karena ini diminta juga oleh LPDP. Lalu kami men-share apa yang kami pikirkan ini ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dan kebetulan pada waktu itu kami bertemu dengan Bapak Kepala Dinas dan Dr. Arief pada waktu itu yang berkecimpung di masalah jiwa. Lalu juga kami berjalan ke Dinas Kesehatan Kota Bandung supaya kalau kami nanti sudah menemukan modul pelatihan ini, modul ini bisa diaplikasikan dalam program-program di Dinas Kesehatan, karena Dinas Kesehatan juga berkecimpung di siswa dan juga ingin sekali berkecimpung di mahasiswa. Karena pandemi, kami terhenti, dan itu sudah disetujui oleh panitia LPDP bahwa kegiatan penelitian dibekukan dulu selama 6 bulan, tapi kami tetap berjalan sih dalam Zoom meeting, walaupun itu bukan termasuk dalam langkah-langkah penelitian yang seharusnya, karena kata tim panitia itu dibekukan, jadi tidak boleh meneliti, tapi kami tetap mengadakan pertemuan ya hampir 2 minggu sekali gitu, setiap Senin malam atau Selasa malam. Kami banyak berdiskusi tentang studi literatur, dan saya sangat bersyukur sekali karena saya sangat diperkaya dengan ilmu-ilmu dari psikologi, dari psikometrik, dari ilmu kesehatan masyarakat, dari Dr. Rotman juga dari pediatri sosial, sehingga saya semakin percaya diri gitu untuk bersama-sama melanjutkan penelitian ini, semoga bisa sampai pada akhirnya. Dan saya ingat perkataan dari Prof. Rovina pada waktu itu yang membesarkan hati saya, dan saya tidak begitu stres ya untuk mengerjakan proposal Rispro, karena perkataan beliau adalah anggap saja proses belajar. Artinya jangan berharap sehingga tidak kecewa, dan itu yang saya pegang. Dan ketika saya mendapatkan pengumuman bahwa saya bisa menjadi pemenang, salah satu saya kaget juga karena saya sudah sampai ke tahap ya tidak usah berharap seperti itu, karena saya dengar ceritanya susah banget dan lain-lain, reviewernya galak-galak dan sebagainya gitu ya. Tapi memang pada waktu kami diwawancara itu semuanya mulus-mulus aja, mereka sangat tertarik. Ya, jadi mungkin saya pikir ini adalah satu keberuntungan juga dan kemurahan Allah juga, sehingga ya
dengan modal apa ya, dengan modal kemauan dan kerjasama tim ternyata bisa diperoleh hibah RISPRO-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Working together to prevent suicide. Terima kasih Dokter Vera. Ya, terima kasih Dokter Vera. Singkat tapi sangat jelas ya Dok ya. Ini memang salah satu dari beberapa penelitian RISPRO yang diterima ya untuk didanai oleh LPDP, di mana penelitian yang disusun ini diajukan memang aplikatif. Jadi di sini departemen atau dinas kesehatan yang akan nanti menggunakan ya produk dari hasil penelitian Dr. Veranita. Ya. Nah, berikutnya nanti diskusi akan kita tunda setelah pembicara kedua. Pembicara kedua ini Dr. Reva Farahdiana, Magister Kesehatan, Spesialis Kulit dan Kelamin, akan menyampaikan tentang kolaborasi riset berbagai disiplin ilmu hingga tingkat produksi sebagai nilai tambah proposal penelitian aplikatif. Lagi-lagi memang RISPRO LPDP ini menuntut adanya produk yang aplikatif. Jadi dua pembicara ini melihat dari sisi yang berbeda yang tadi dipakai oleh Dinas Kesehatan dan nanti Dr. Vera, ini adalah suatu produk yang bisa dipakai untuk pasien. Ya, saya persilahkan Dr. Vera, waktunya 20 menit ya. Silakan. Masih di mute, Dr. Vera. Masih di mute. Oh ya, oke. Ya. Terima kasih, Dr. Dewi. Punten koreksi sedikit, nama saya dengan Dr. Vera memang kebalik-balik. Kalau tadi Dr. Vera, kalau ini Dr. Eva. Oh iya, maaf ya, Dr. Reva Farahdiana. Silakan Dr. Eva. Ya, terima kasih Dr. Dewi. Mohon saya share screen ya. Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pihak dekanat yang telah mengundang saya sebagai pembicara di Kemis Riset pada hari ini. Sebenarnya saya dari awal sudah menolak, saya bilang, aduh saya jangan jadi pembicara. Dokter Dewi aja deh, saya mah jadi moderator aja, kata saya tuh. Karena sebelumnya memang yang saya dapatkan ini nilainya juga lebih kecil daripada proyeknya Dokter Dewi. Cuman karena memang mungkin ini lebih ke arah aplikatif, jadi tetap saya yang harus maju. Jadi mohon maaf ini kalau misalnya ada kekurangan. Kemudian yang kedua juga terima kasih juga kepada tim saya, seperti tadi juga Dr. Vera sudah katakan bahwa kalau untuk mendapatkan RISPRO ini memang kita harus teamwork, ya tidak mungkin tidak karena ini suatu penelitian yang cukup besar. Saya di sini pada siang hari ini tidak untuk bicara apa ya sukses key atau apa, tapi mungkin sekedar sharing karena sebenarnya kemarin itu pada RISPRO ya, PDP RISPRO yang tahun lalu itu bahwa paling banyak memang dari UNPAD yang hadir di yang mendapatkan hibahnya ini, ya, UNPAD Universitas Padjadjaran secara keseluruhan. Dan kalau tidak salah itu berapa orang ya, Dr. Dewi ya, dari angkatan kita tuh 6 orang ya dari FK-nya, terus 1 dari FKG kalau tidak salah. Ya. Karena memang kebetulan 5 dari FK. Oh, 5 dari FK-nya ya, 1 dari FKG. Karena kebetulan memang RISPRO Invitasi 2019 ini memfokuskan pada bidang kesehatan. Jadi tentu saja fakultas-fakultas yang berkecimpung di kesehatan yang banyak mengajukan proposal. Jadi ini judulnya yang saya ungkap pada siang hari ini adalah kolaborasi riset berbagai disiplin ilmu hingga tingkatan produksi sebagai nilai tambah proposal penelitian aplikatif. Yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Dekan di awal pembicaraan tadi bahwa memang ini untuk sekedar sharing barangkali untuk selanjutnya para sejawat lain yang ingin mengajukan hibah apa yang harus dipersiapkan. Pertama waktu itu saya memang peran proaktif dari pihak universitas dan juga dari pihak dekanat yang mempromot tentang adanya RISPRO PDP ini.
Jadi kita lebih jelas bahwa ada suatu lembaga LPDP, kemudian mereka membuat suatu hibah kompetisi RISPRO, dan apa yang unggulannya pada tahun ini. Ternyata pada akhir tahun ya, enggak ya, akhir tahun itu pengumuman, ya pas tahun yang lalu itu mulai ada pembukaan rekrutmen proposal, dan itu difokuskan pada RISPRO invitasi. Jadi memang di-invite pada waktu itu, yang di-invite itu adalah 6 PTNBH se-Indonesia kalau tidak salah. Nah, jadi memang peluang dari UNPAD sendiri sebagai salah satu PTNBH itu cukup besar. Kemudian alhamdulillahnya lagi bahwa memang tahun lalu itu topiknya mengenai kesehatan, sehingga memang diprioritaskan yang kesehatan, baik itu kesehatannya teknologi maupun basic research, kemudian ataupun aplikatif. Aplikatif juga ada 2, baik yang langsung ke pasiennya seperti yang saya lakukan, Dr. Vera lakukan, maupun yang satu adalah produk dari obat, yang satu lagi adalah tools, ya, kalau tidak salah ya Dr. Vera ya. Dan satu lagi juga memang sistem kesehatan, seperti yang 2 rekan kami yang juga menang hibah invitasi dari Public Health, yaitu Dr. Fedri dan Dr. Deni, mengenai sistem kesehatan masyarakat. Nah, jadi kalau misalnya mau dilihat dari judul ini bahwa berbagai disiplin ilmu itu memang kuncinya, kalau menurut saya ya. Jadi jangan hanya kulit saja, kalau karena saya dari kulit. Kemudian yang kedua, jangan kedokteran saja. Jadi harus ditambahkan dengan fakultas lain. Misalnya yang saya ini bekerja sama, saya menggait dari FK-nya itu selain kulit adalah mikrobiologi, kemudian dari fakultas lain farmasi serta kimia. Kemudian karena ini RISPRO, judulnya riset produksi, jadi memang yang diharapkan goals-nya, output-nya adalah produksi, yang produk dari riset yang dapat digunakan oleh masyarakat, maka saya berpikir saya harus menggait mitra. Walaupun di proposal tersebut tidak harus sudah ada mitra, tetapi paling tidak kita mengajukan. Tapi saya pikir itu merupakan suatu nilai tambah kalau kita memiliki mitra yang sudah dapat diajak bekerja sama. Jadi kembali lagi bahwa ini mitranya ini, karena saya berencana membuat prototype atau swarupa ya, swarupa, jadi suatu belum sampai ke produk yang bisa dipasarkan, tetapi prototipenya, jadi maka harus ada 2 mitra yang digait, yaitu mitra yang dari tingkatan basicnya, ya, jadi dari bagaimana rumusan kimia tersebut sehingga terwujud suatu kimia, saya nggak tahu istilahnya apa ya, tapi suatu produk kimiawi yang sintetik, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana dari bahan sintetik itu dapat dileburkan ke obat yang akan nanti dipakai oleh pasien. Nah, jadi berdasarkan hal itu, maka saya menggait dari rekan dari kimia dan UNPAD, dari Fakultas Mita UNPAD, yang sudah terbiasa membuat sintetik kimiawi tersebut, kemudian bekerja sama. Nah, ini yang penting, tingkatan produksinya ini, saya bekerja sama dengan suatu lembaga yang sudah terkenal nasional bahkan dunia, yaitu Bio Farma. Ya, Bio Farma itu dia yang akan membantu berkolaborasi dengan pihak kami dari tim kimia untuk membuat sintetik dari kimiawi tersebut. Nah, setelah itu baru deh kami mencari perusahaan farmasi krim terutama ya yang dapat memproduksi dalam bentuk prototipe tersebut. Jadi saya menggandeng dari Dr. PT. Eva. Ya, halo. Ya. Ya, kedengaran? Halo. Ya, oke. Dari PT DFA di Yogyakarta. Ya. Nah, jadi ini tadi overview-nya. Jadi pointersnya saya poin-poinnya saja. Jadi bagaimana sih sebenarnya kita bagaimana agar pada meraih hibah nasional itu? Pertama, kenali jenis hibah ya, yang tadi saya katakan bahwa ini adalah hibah riset produksi. Jadi harus ada produknya. Kita ditekankan pada tujuannya sehingga terjadi produk tersebut. Kemudian membaca pedoman secara detail. Ya, ini tentu saja sudah pasti akan dilakukan, tetapi banyak hal-hal kecil yang ada di pedoman tersebut yang kadang-kadang tidak kita kadang-kadang kita abaikan. Kemudian yang ketiga, bayangkan apa gap antara kenyataan yang ada saat ini dengan harapan dari pasien atau customer. Customer itu dari pihak produksi tersebut ya. Jadi apa yang tidak ada, apa yang dibutuhkan, itulah chance kita. Kemudian yang keempat, pelajari output penelitian dan apa yang diharapkan dari pemberi hibah. Tentunya LPDP dalam hal ini adalah Departemen Keuangan ingin memiliki suatu produk nasional, produk anak bangsa yang dapat digunakan. Nah, jadi ini kita harus berpikir
oh ya kita harus membuat sesuatu yang berguna juga untuk negara. Kemudian yang tadi ini, hubungi pihak-pihak yang dapat kerjasama, di dalam hal ini adalah peneliti dan perusahaan produksi. Kemudian banyak konsultasi. Nah ini salah satunya adalah betul tadi yang Dr. Farah katakan, dengan Prof. Rofina saya ketemu langsung, saya bertanya beliau. Kemudian Dr. Astrid yang juga yang sebagai pemenang hibah sebelumnya, saya juga banyak tanya-tanya, banyak konsultasi. Kemudian, nah ini yang penting, isi syarat proposal dengan lengkap. Jadi karena ini semua sudah online, kita harus isi dengan lengkap sesuai dengan yang diminta, ya. Dan terutama RAB ini salah satu hal yang memusingkan. Jadi ini jangan mepet-mepet kalau kita membuat RAB-nya. Dan terakhir pada saat kita presentasi, membuat presentasi yang menarik, hadirkan seluruh full team ya, peneliti dan mitra. Saya rasa ini mungkin salah satu poin kenapa saya dapat diterima, karena multidisiplin dan menghadirkan mitra pada saat itu. Ya, kemudian juga karena penelitiannya harus yang eye-catching dan applicable, sehingga perusahaan farmasi yang menjadi mitra kita itu menjadi tertarik. Dalam hal ini saya waktu itu membuat obat ya, yaitu pelembab yang sesuai dengan patogenesis penyakit. Jadi ada peranan mikrobanya yang banyak dihubungkan dengan penyakit yang banyak dibutuhkan karena penyakit ini banyak terjadi di masyarakat, yaitu hepatitis atopik. Oke. Kemudian dengan mengetengahkan hal yang sedang ngetren di ilmu pengetahuan, yaitu microbiome. Jadi sehingga perusahaan farmasi pun memiliki kepentingan sehingga tertarik bekerjasama. Dan peneliti harus bekerja sama dengan perusahaan farmasi agar penelitiannya terwujud. Jadi seperti win-win solution. Nah ini adalah tadi kata saya yang tadi saya katakan di awal mengenai aliansi interdisiplin ilmu dan kimia. Itu dari pihak kimia dia membuat PAM. PAM ini adalah protein antimikrobial ya yang sintetik. Kemudian bekerjasama dengan PT Bio Farma untuk mewujudkan sintetik chemical tersebut. Kemudian dari pihak mikrobiologi setelah ada sintetik chemical, dia dokter ini akan meneliti ke mikroba yang benar. Kemudian kami dari pihak kulit melihat data mikroba kulitnya. Kemudian uji preklinis ya sebelumnya untuk ke sintetik ke manusia. Dan setelah mendapatkan krim PAM sintetik dari farmasi. Jadi ini adalah dari dari Fakultas Farmasi. Yang kemudian untuk membuat krim prototipe tersebut bekerjasama dengan PT GFA. Nah, jadi hal yang lain penting juga saya rasa adalah harus ada kebaharuan. Apa kebaharuan dari penelitian ini sehingga para reviewer di LPDP juga tertarik. Kemudian dan apa gap yang terjadi di Indonesia saat ini, bahkan di dunia. Kemudian juga harus ada nilai strategis produknya tersebut apa. Karena pada akhirnya saya rencana membuat microbiome friendly moisturizer. Jadi pelembab yang mengandung mikrobiom yang justru dapat menormalkan imbalance mikrobiom pada kulit, sehingga dapat membuat penderita kita dengan hepatitis atopik menjadi lebih bagus kulitnya, sehingga tidak perlu diberikan steroid seperti itu. Nah, ini adalah dua perusahaan yang tadi saya katakan. Mungkin ini menjadi salah satu poin plus penelitian saya, bahwa saya bekerjasama dengan Bio Farma yang sudah well known ya di Indonesia maupun di nasional. Kemudian juga ada perusahaan yang nanti di ujungnya yang akan membuat prototipe tersebut Bio Farma. Beberapa rekan saya yang lain itu mereka belum ada MOU, itu yang pentingnya harus ada MOU. Rekan-rekan yang lain baru mengajukan. Memang kalau di proposal di guidelines dari LPDP tidak harus ada MOU, tapi sebaiknya ada. Jadi kalau misalnya kita baru mengajukan, mungkin itu tidak lebih kurang kuat ya ketimbang kalau misalnya kita sudah memiliki MOU dengan mitra tersebut. Ya, masih ada waktu, Dok, saya akan sharing sedikit mengenai saya akan share. Masih banyak waktu, Dok, silakan. Masih ada ya. Saya akan share mengenai penelitian presentasi saya pada saat itu. Nah, tadi yang salah satu poin yang saya tengahkan juga bahwa kita pada saat kita presentasi itu harus dengan presentasi yang menarik. Ini barangkali terlihat ya sharing mengenai presentasi saya pada saat itu. Ya, jadi jelas ya. Terima kasih. Jadi waktu itu para applier ya, yang mengajukan proposal LPDP tersebut dikumpulkan oleh Prof. Rofina waktu itu, dan karena Prof. Rofina juga sebagai reviewer nasional, dan tapi beliau tidak mereview Unpad. Kemudian beliau melihat
meminta kita masing-masing untuk presentasi secara singkat. Itu saya ingat ada sekitar dari FK-nya sendiri ada sekitar 20-an ya Dokter Dewi, ya, saya lupa. Kemudian presentasi secara singkat, kemudian beliau memberikan tips-tips seperti apa nantinya. Nah, itu pada saat pembekalan tersebut sangat berguna menurut saya, karena itu membuka mata saya bahwa oh ternyata di universitas lain seperti ini, oh ternyata harus apa yang harus yang harus dipentingkan, harus dikuatkan seperti apa. Walaupun kalau tidak salah pada saat itu proposal sudah masuk ya, tapi kita memang menuju ke arah menunggu waktu untuk presentasi di reviewer. Dan reviewer presentasi on desk dengan reviewer tersebut itu poinnya cukup besar. Saya lupa berapa persennya, tapi itu menentukan, salah satu yang menentukan selain proposal kita sendiri. Sehingga berbekal dari penelitian tersebut, saya berembuk dengan para peneliti di sini untuk membuat presentasinya. Jadi masing-masing sebelumnya teman-teman juga membuat untuk RAB, jadi ada 3 tahap. Yang pertama teman-teman membuat bersama-sama proposalnya, kemudian RAB-nya, dan untuk presentasi. Tapi tentu saja saya sebagai PI-nya harus merangkum dan membuat bahan tersebut menjadi satu kesatuan. Jadi di sini saya ada Dr. Randy dari kulit, kemudian Dr. Gita dari mikrobiologi FK4, kemudian Dr. Anis dari farmasi, dengan Mia dari kimia. Sebenarnya Mia ini ada yang di atasnya yaitu Pak Yusuf yang kemarin ini sekarang lagi sibuk membuat vaksin COVID, tapi nama beliau tidak dimasukkan karena sudah ada di LPDP sebelumnya, proyek yang lain. Nah, jadi ini untuk sekedar saya lihat overview secara singkat bahwa ini adalah presentasi saya di awal. Kita bicara dulu mengenai apa itu dermatitis atopik, ya. Dan yang harus diingat sejawat sekalian bahwa reviewer tersebut bukan dari kedokteran, bukan melulu dari kedokteran. Pada saat itu saya ada 3 orang reviewer, yang satu dari UPI, yang satu profesor dari Unrau, yang satu lagi profesor dari FK Unhas, tapi kesehatan masyarakat. Jadi memang tidak ada yang klinis. Jadi saya berusaha membuatnya sesederhana mungkin, bukan sederhana ya, maksudnya secara awam lah, bukan terlalu medis. Ya, jadi saya mengetengahkan apa itu dermatitis atopik yang menjadi topiknya. Kemudian mengapa dermatitis atopik ini penting ya, karena kita lihat ternyata prevalensinya sangat tinggi. Kemudian sekilas mengenai etiopatogenesisnya. Kemudian ini poin saya adalah mengenai mikroba kan, mikrobiota kulit. Jadi dijelaskan dulu secara singkat. Nah, setelah itu mikrobiom itu adalah yang mencetuskan terjadinya dermatitis atopik. Tetapi ada antinya yang memang sudah ada di kulit setiap manusia, yaitu PAM atau protein antimikrobial. Yang saya ambil adalah salah satu dari PAM, katalisidin. Nah, saya ini singkatnya mau membuat katalisidin sintetik, kemudian dimasukkan ke dalam pelembab yang akan dioleskan ke kulit pasien DA setiap hari sehingga dia akan jadi normal, itulah singkatnya. Nah, jadi memang ide seperti ini belum ada ya, sepanjang yang saya tahu belum ada juga microbiome friendly. Memang sudah ada 1-2 produk di luar negeri, tapi itu tidak ada yang memasukkan PAM tersebut, PAM sintetik. Ya, kemudian ini dijelaskan mengenai katalisidin atau PAM tadi itu. Kemudian ini dampak dari DA tersebut, kenapa sih kok sampai harus saya ketengahkan, ternyata memang dampak psikososial ekonomi juga sangat tinggi. Kemudian terapi yang ada saat ini apa saja, dan baru saya membuat latar belakang pemilihan bentuk sediaan. Nah, ini juga merupakan suatu ide dari rekan dari farmasi bahwa bentuk sediaan yang diberikan itu suatu hal yang baru. Ya, jadi tidak pada formula sediaan pelembab pada umumnya, tapi beliau memasukkan suatu teknik yang baru yang dulu banyak digunakan. Jadi saya pikir ini jadi salah satu poin plusnya. Nah, ini tujuan tadi juga harus sudah ada. Kemudian peta jalan riset. Nah, ini juga sesuatu yang rada puyeng. Dan saya pikir ini suatu hal yang poin plusnya karena ada di guidelines di proposal bahwa ini merupakan satu kesatuan penelitian saya yang saya ajukan di saat ini. Sebelumnya saya sudah mendapatkan dari Hiu Unpad, kemudian respon investasi rencananya 3 tahun. Setelah itu baru nanti kalau misalnya sudah selesai atau tidak bisa diperpanjang, saya akan mencari hibah lain sehingga yang prototipe tadi, yang tadinya prototipe itu kan yang mock-nya ya, yang dummy-nya, sehingga akan menjadi benar-benar bisa dipakai oleh masyarakat. Itu memang membutuhkan sekitar 7 tahun ya. Sekarang kami masuk ke tahun ketiga. Ya, ini saya jelaskan juga. Kemudian, nah ini novelty, kebaruannya apa, penting juga di situ. Dan nilai strategis, tadi yang sudah saya katakan.
pasti LPDP akan melihat apa nilai strategis dari penelitian ini, kenapa harus dipilih bukan yang lain. Metode penelitian, nah ini ada beberapa tahap yang dilakukan di PT Bio Farma dan Bio Farma Abadi. Timeline juga penting, harus jelas. Ini juga Prof. Vina men-stress mengenai hal ini. Timeline-nya harus jelas. Tahun ke-1, 2, 3, mau bicara apa, siapa yang bekerja. Nah, ini kegiatannya, perinciannya setiap tahun. Kemudian ini dari pihak kimia ya, ini tentang teorinya. Kemudian ini pengembangannya, sama masih juga kegiatannya di secara detail ditulis. Dan ini juga tertulis secara detail di FAB. Ya, kemudian ini luarannya juga kita harus menulis apa sih luarannya, bahwa ada produknya tentu saja, kemudian haki, publikasi, dan kerjasama dengan perusahaan. Nah, ini juga perusahaan yang tadi, profil mitra sudah harus dijelaskan. Pada saat itu mitra yang hadir, Bio Farma tidak ada karena beliau-beliau sangat sibuk, tapi dari DFA hadir general manajernya, sehingga memuatkan bahwa memang Rispro kita ini ada mitranya. Nah, ini tadi MOU-nya yang saya katakan, kontribusi mitra juga sudah apa saja dijelaskan secara detail, dan hak kewajiban peneliti juga ini memang salah satu poin di proposal, dan hak kewajiban mitranya. Nah, ini juga work breakdown structure juga dijelaskan, ini harus ada, Prof. Vina itu juga bilang, mengenai uraian tugasnya dan jam-jamnya. Ya, terima kasih. Mungkin cukup segitu, Dr. Dewi, dari saya untuk presentasi singkatnya. Terima kasih, kalau ada Dr. kekurangan. Eva. Ya, luar biasa ya, lengkap ya. Kedua pembicara ini sudah menyampaikan singkat tapi lengkap, dan secara visualisasi kita juga bisa mengerti ya garis besar dari kedua penelitian ini. Baik, kita akan buka diskusi. Ini ada dua sisi penelitian yang berbeda, di mana yang satu memang untuk bukan produk ya, tapi dia kebijakan publik ya, terutama mengenai bunuh diri ya, Dr. Feranita ya. Sedangkan Dr. Eva ini jelas sesuai dengan keahlian klinisnya, yaitu membuat produk yang memang sangat sesuai dengan pasien-pasien yang dihadapi. Tapi ternyata ini kolaborasi ini sangat menarik, dan ternyata juga banyak yang bisa ikut di dalamnya. Ini sangat komprehensif dan ternyata juga punya nilai jual yang cukup besar ya, sehingga dibiayai oleh LPDP. Baik, untuk kesempatan pertama saya berikan 3 penanya, silahkan. Ada audiens sejawat sekalian yang mau bertanya. Ini ada Dr. Ismet. Selamat siang Dr. Ismet. Prof. Ramdan, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Memang kita tahu bahwa kesempatan untuk Rispro invitasi di dunia kesehatan memang difokuskan pada tahun kemarin ya, 2019, dan tahun ini sudah berbeda lagi, tapi masih banyak kesempatan seperti Rispro kompetitif ya, itu masih sangat mungkin untuk dilakukan atau diajukan oleh rekan-rekan sekalian. Ibu Dr. Sadia, mungkin ada yang mau ditanyakan, Dok, silakan. Ya, silakan, Dok. Dr. Ismet, Dok, mau bertanya, silakan, Dok. Terima kasih atas kehadirannya. Ibu Sadiah dulu, silakan, Bu. Belum ada saya. Belum ada. Oh, belum ada. Ya, silakan. Ya, sebetulnya mungkin sebelum ada pertanyaan, saya akan mencoba memberikan 2 pertanyaan ya kepada 2 kandidat ini yang saat ini kita masih dalam proses penelitian ya. Nah, tahapannya untuk memiliki ide tersebut, ya baik Dr. Vera dan Dr. Reva, itu sebetulnya menemukan apa gitu dalam
praktek sehari-hari sehingga ide ini muncul dan ternyata bisa disusun sedemikian rupa proposalnya sehingga menarik ya untuk dibiayai oleh LPDP ini. Mungkin Dr. Veranita saya minta yang pertama, silakan Dok. Untuk peserta lain boleh menulisnya juga pertanyaannya di kolom chat ya. Silakan Dr. Vera. Ya, terima kasih Dr. Dewi. Jadi yang pertama saya melihat bahwa pada waktu itu kebetulan dalam beberapa saat itu tidak lama gitu ya, sebulan gitu, ada mahasiswa Unpad itu yang bunuh diri. Kalau nggak salah 3 orang itu. Dan juga nggak lama kemudian ada mahasiswa S2 ITB yang juga bunuh diri pada waktu itu. Sehingga saya pikir kasus ini kok banyak banget. Dan dari di Poliklinik Jiwa, kami menemukan bahwa banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang datang dengan ide bunuh diri gitu. Jadi pemikiran-pemikiran bunuh diri, padahal tantangan mereka hanya skripsi gitu. Jadi sepertinya kok lemah sekali ya anak-anak muda kita gitu, generasi penerus bangsa kita kok rentan sekali gitu terhadap risiko bunuh diri ini. Sehingga pada waktu itu saya menemui Prof. Rovina dan mengemukakan ide saya ini, dan Prof menyambut, wah bagus gitu ya. Terus apa yang kamu mau lakukan gitu. Jadi kita diskusi. Ya saya sih mencoba untuk melihat bagaimana ya caranya menurunkan angka bunuh diri ini gitu. Sehingga saya membaca jurnal-jurnal sampai di mana sih penelitian-penelitian tentang pencegahan bunuh diri ini. Dan setelah saya menemukan dari berbagai negara, saya menemui Dr. Irfan yang saya mau ajak untuk kolaborasi, untuk menjadi tim peneliti, dan kami banyak berbincang-bincang. Dr. Irfan itu kan banyak ide ya. Jadi akhirnya jadi semakin dipertajam gitu ya. Apa yang mau diteliti, sampai di mana, masalahnya bagaimana. Sehingga itu semakin membuat saya bisa mencari dan menentukan judulnya gitu. Dan setelah menetapkan judul, tentu dengan tim yang sudah ada, saya share, ini judulnya ya sama dengan Dr. Eva tadi ya, kita mencoba untuk, kalau menyusun proposal, saya dulu yang menyusun, kemudian kami buat grup, saya share, ada masukan apa tidak, seperti itu, dan terus terang kalau RAB saya tidak mengerti, waktu itu saya ada kebetulan Pak Fredrik itu yang lumayan lah, ahli dalam RAB dan juga Ibu Evi. Ya, dengan diskusi itu saya semakin diperkaya ya bagaimana cara membuat RAB, dan banyak hal lah ya yang saya dapatkan ketika kita berkolaborasi gitu. Jadi ilmu-ilmu dari yang lain itu juga kita bisa semakin mengerti gitu. Itu mungkin Dr. Dewi. Boleh diterangkan sedikit Dok, sasarannya kan kalau tadi kan kerjasamanya dengan Dinas Kesehatan ya Dok ya? Ya. Jadi sasarannya bagaimana untuk pencegahan ini Dok? Ya, jadi rencana kami akan membuat instrumen-instrumen ya. Ada beberapa instrumen, jadi kami itu ingin mendeteksi, jadi ternyata setelah kami studi literatur dengan sering bertemu gitu, belajar bareng lagi ya, tidak semudah apa yang kami pikirkan gitu ya. Ternyata bagaimana ya caranya supaya ide bunuh diri itu ternyata ada dua, ada yang pasif dan ada yang aktif. Jadi kami ingin meng-cut dari yang pasif ini gitu sebelum dia menjadi aktif gitu ya. Dan kami mencoba untuk mengeksplor instrumen-instrumen yang ada di dunia
apa yang sudah ada gitu, dan nanti kami akan memvalidasinya dan akan melihat item-item apa yang cocok untuk siswa dan mahasiswa Indonesia. Sehingga itu diharapkan bisa mengembangkan satu instrumen untuk mendeteksi ide bunuh diri sebagai salah satu upaya pencegahan bunuh diri, dan juga instrumen faktor risiko dan faktor protektifnya. Dan dari item-item itu kami ingin nanti mendapatkan satu modul, sehingga itu yang dilatihkan kepada siswa dan mahasiswa, agar dengan pelatihan itu mereka bisa mempunyai faktor protektif yang semakin kuat dan mengurangi faktor risiko yang mereka miliki, seperti itu. Sehingga dengan demikian diharapkan dengan ketahanan mental yang kuat, dengan faktor protektif yang kuat tadi dan faktor risiko yang semakin minimal itu, tidak akan terjadi lagi pemikiran-pemikiran ide bunuh atau adanya ide bunuh diri sebagai salah satu jalan keluar ketika mereka menghadapi stres. Barangkali begitu, Dr. Dewi. Oleh karena itu, kami menarik sekali ya, Dr. Vera. Ternyata memang kita harus membaca ya. Ya, Dinas Kesehatan kami guide karena ya yang punya program kan mereka ya. Ya, betul. Ya, jadi untuk bisa masuk ke program itu kita menyediakan fasilitas modulnya, dan kami sangat berharap mereka yang akan melaksanakan, dan kebetulan mereka memang sangat membutuhkan gitu, sehingga saling bersambut gitu ya. Ya betul. Betul sekali Dr. Vera, memang kita harus membaca ya masalah di masyarakat, terutama yang berhubungan langsung dengan kita ya. Jadi memang bisa beragam sekali penelitian yang diajukan. Ya, baik. Kesempatan berikutnya saya minta Dr. Reva, silakan Dok. Terima kasih. Apa sih idenya gitu kok bisa tiba-tiba muncul nih? Gimana ceritanya ya? Ya, terima kasih Dok. Sama dengan Dr. Vera ya, itu semua pasti berbekal dari pengalaman kita menghadapi pasien sehari-hari. Karena saya dokter kulit, jadi terutama dan saya juga dari divisi dermatologi anak, jadi saya seringkali menemukan pasien-pasien yang dermatitis atopik, atau kalau bahasa awamnya adalah eksim alergi. Itu sering banget, dan banyaknya sudah kronis ataupun sudah parah. Sebenarnya pengobatannya itu simpel. Yang pertama adalah pencegahan terhadap stimulan dari luar, kemudian yang kedua adalah penggunaan pelembab. Penggunaan pelembab yang terus-menerus, baik yang kayak hand body lah istilah di pasiennya, ataupun sabun, itu akan mengurangi terjadinya risiko terjadinya dermatitis atopik. Tapi sayangnya di Indonesia sendiri sampai saat ini pelembab yang ada itu mahal. Ada yang produk-produk lokal, tapi memang itu kalau menurut saya kurang baik ya, dia kurang memberikan pelembab yang sebaik produk luar. Berdasarkan pengalaman saya ya. Kemudian yang kedua, produk-produk luar itu harganya mahal, luar biasa fantastis. Saya dengan tim dari di bagian kulit sendiri, penelitian residen, kami sudah sering mencoba membandingkan antara produk-produk luar dengan yang ada di Indonesia. Memang hasilnya so-so, kurang lebih sama bagus. Tapi kalau saya langsung terapkan secara penelitian ya, tapi kalau saya langsung terapkan ke pasien memang masih lebih bagus yang produk dari luar. Nah, makanya saya ingin membuat suatu produk yang dalam negeri, tapi yang berbeda dengan yang sudah ada di luar negeri, sehingga tentunya nggak apple to apple, tapi justru kita lebih daripada apple tersebut. Pikirannya seperti itu idealismenya. Nah, jadi berdasarkan itu, jadi kita lihat-lihat lagi apa sih yang sedang ngetren. Oh, ternyata lagi ngetren itu adalah mikrobiom, ya, mikrobiom. Kemudian dari sisi apanya sih dari mikrobiom yang bisa diutak-atik. Kemudian terpikirlah kita bikin antinya yang sudah ada secara alami di kulit kita. Jadi kita bikin sintetiknya saja deh. Nah, itu yang agak sulit, dan memang itu terus terang di luar kemampuan saya, sehingga harus ada menggait dari pihak-pihak lain, yaitu tadi kimia, kemudian mikro untuk membuktikan secara di labnya. Nah, kemudian sudah jadi ini, bagaimana kita harus menggait lagi dari pihak farmasi sendiri. Jadi memang suatu proses yang cukup panjang ya, dan tidak bisa orang kulit sendiri yang melakukan. Tetapi kenapa kenapa diangkat pelembab? Itu tadi karena 23% penyakit kulit pada anak itu
23% itu di seluruh dunia DA-nya. Sedangkan pada anak sendiri sampai dengan 70%. Dan itu kalau dilihat dari sisi farmasinya sendiri ya, itu merupakan suatu pasar yang sangat besar di market, sehingga mereka pun tentu saja tertarik kalau misalnya kita ajak kerjasama untuk membuat pelengkap yang lain daripada yang lain. Kalau dari Bio Farma sendiri, ini mungkin menurut saya penelitian suatu produk, suatu pekerjaan yang rutin kalau dari Bio Farma sendiri, sehingga pada saat saya mau memberikan menawarkan kerjasama, mereka langsung setuju saja karena bukan sesuatu hal yang sulit. Tapi nanti dari pihak kimianya sendiri, bagaimana nih untuk membuat yang agak sulitnya itu. Jadi begini, kalau saya bisa ceritakan sedikit secara teknisnya. Jadi bagaimana cara membuat sintetik protein dari yang katalisidin tersebut untuk kita buat sintetiknya. Sebenarnya ada nggak sih sintetiknya? Ada, yang jual ada, tapi sangat mahal. 1 gramnya saja, kalau kemarin ini tidak salah 30 juta 1 gramnya saja. Sedangkan kita harus membutuhkan sekian miligram misalnya dari 1 pot. Jadi kan mau berapa kita jual ke pasien kan, mungkin bisa 1 juta kali per botol kan, tidak mungkin. Nah, jadi terpikirkanlah membuat sintetiknya. Oke, sekarang sintetiknya saya hubungi Kang Yusuf dan teman-teman. Bagaimana cara membuat sintetik yang dapat diproduksi secara massal kan, istilahnya jadi karena akan banyak. Jadi memang ada 2, secara kimiawi atau secara bioengineering, jadi dengan biologis. Jadi yang dibikin, mereka memanfaatkan pisya itu jamur, kemudian dikembangbiakan di jamur tersebut sehingga terjadilah yang sintetik tersebut. Tapi itu memang suatu hal yang rumit, pakai bioinformatika, dibikin modeling dan sebagainya. Setelah nggak bisa, nggak mampu. Nah, jadi memang harus ada kerjasama. Sekarang ini sama dengan Dr. Vera tadi, bahwa kita kemarin ini sedang off 6 bulan karena pandemi ini, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Semua lab ditutup, kita impor dari luar juga sulit masuk karena corona ini. Kemudian juga kita mau penelitian klinis, misalnya kita mengambil dulu mikrobiom kulit juga susah karena kan pasiennya anak-anak rata-rata yang tidak bisa dibawa ke rumah sakit. Dan jadi memang kemarin 6 bulan kita tidak ada hal yang berarti ya, tapi kita tetap keep in touch, kemudian kita tetap membuat literatur study dan sebagainya. Nah, insya Allah mulai Agustus ini kita mulai mengerjakan lagi, sehingga riskro ini yang tadinya 3 tahun mungkin akan mundur jadi 3,5 tahun. Barangkali itu sedikit dari Dr. Dewi. Ya, ini kendala semua ya, terkendala karena COVID ya. Gak apa-apa, mudah-mudahan lancar ya dok ya. Demikian sejawat sekalian, ternyata kita memang tidak hanya bisa meneliti di basic science-nya, tapi kita bisa sampai aplikatif. Idenya mungkin kita yang punya, tapi untuk pelaksanaan memang kenapa ini butuh interdisiplin, karena memang banyak hal yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Jadi dengan adanya Rispro LPDP ini kita banyak belajar dan ternyata banyak kesempatan yang bisa kita raih gitu ya. Baik, saya beri kesempatan bagi yang lain. Prof. Ramdan mungkin Prof, silakan Prof. Kalau ada yang mau ditanyakan, biasanya Prof rajin bertanya. Atau Pak Dekan, silakan Pak Dekan. Kalau ada yang mau ditanyakan, ini pesertanya lumayan ya, tadi sekitar 50 lebih ya. Dr. Ismet, silakan dok. Tertarik nggak dok? Ini mikrobiologi. Saya ikut benar aja lah gitu. Ya, iya ya dok ya. Zaman dulu nggak ada ya dok ya penelitian seperti ini ya. Ternyata sekarang ya dengan perkembangan zaman dan kita juga terbuka, ternyata LPDP dapat membantu ya untuk mengcover kebutuhan biaya penelitian sampai menjadi produk tuh ternyata mereka disebutnya unlimited tapi tetap limited juga sih, tapi jumlahnya sangat besar ya untuk kita sampai kepada produk yang sangat aplikatif gitu. Silahkan sejawat sekalian. Tadi, Dr. Dewi. Ya, silakan Prof. Ramdan, silakan. Enggak, saya hanya apresiasi aja. Dr. Vera sama Dr. Eva bagus sekali lah. Tadi menekankan pentingnya kolaborasi. Memang selama ini kita itu mungkin terlalu sendiri-sendiri. Tapi dari contoh Dr. Eva dan Dr. Vera,
wah itu saya kira luar biasa ya. Jadi semua memperkaya dan saya apresiasi Dr. Vera, Dr. Eva tuh bagus sekali mengakomodasi pendapat macam-macam sehingga akhirnya ya dapat Rispro ini. Mudah-mudahan jadi inspirasi untuk kita semuanya. Terima kasih. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Memang layak dapat ini bintang. Iya, ya begitu. Jadi ini kenapa penting sekali untuk kita share di sini, karena tadi berbagai bentuk dari ide kita ternyata bisa kita rumuskan, kemudian kita ajak ya pihak-pihak yang berkepentingan, dan itu menjadi suatu kolaborasi penelitian yang besar gitu ya, yang sangat punya nilai baik untuk UNPAD sendiri maupun di skala nasional. Mungkin bahkan skala internasional ya Dr. Eva ya, siapa tahu bisa dapat ini yang pertama di dunia ya. Mohon silakan kalau ada yang masih mau bertanya, karena ini kebetulan kita punya pakar-pakarnya ya, yang idenya sangat cemerlang, dan mungkin secara umum kita tidak sampai ke sana gitu dalam mengajukan ide penelitian, tapi ternyata ya dengan adanya Rispro LPDP ini kita dibukakan kesempatan ya Dr. Eva ya, Dr. Vera. Dr. Dewi kali gantian. Dan Dr. Dewi juga sebagai salah satu pemenang hibah LPDP kemarin tahun lalu, dan bocoran ini yang paling besar dananya ya yang didapat. Dr. Dewi yang share kalau gitu pengalamannya gimana Dok? Gantian. Ini gimana nih gantian moderatornya? Iya, setuju. Iya, gantian. Kalau nggak salah Dr. Dewi itu tablet ya Dok ya? Oral. Kalau saya pelembab, kalau topikalnya Dr. Dewi oralnya. Gimana Dok menggait perusahaan apa aja? Mitra apa aja ya? Kan diwawancara. Iya. Ya, saya kasih bocoran sedikit aja ya Dr. Eva. Singkat nggak apa-apa, Dr. Dewi. Boleh. Terima kasih Dr. Ramdan. Ya, saya S3-nya itu meneliti ciplukan atau cecendet sebagai antifibrosis kulit pada skleroderma. Skleroderma itu kan penyakit autoimun sistemik yang juga datang ke reumatologi. Karena sistemik, tidak hanya kulit yang mengalami fibrosis, tapi juga bisa organ internal. Nah, karena penelitian S3 saya di UI itu membuktikan antifibrosis kulit, alhamdulillah dapat patennya juga. Nah, ini secara klinis pasien sklerosis sistemik itu ternyata juga memiliki perbaikan ya dengan diberikan ciplukan ekstrak ini. Fibrosis parunya juga mengalami perbaikan, sehingga pada Rispro LPDP ini saya ingin membuktikan bahwa ternyata ciplukan atau cecendet ini bisa dikembangkan sebagai antifibrosis yang saat ini juga belum ada di dunia gitu. Jadi saya lakukan penelitian uji preklinis, nanti tahun ini sampai zat aktif dan sebagainya saya kerjasama dengan bagian farmasi UNPAD, ya. Kemudian nanti dengan farmakologi UNPAD juga di bawah bimbingan Prof. Rofina tentunya. Dan nanti tahun kedua saya akan mulai ke penelitian uji klinik pada pasien fibrosis paru dan fibrosis hati. Jadi ini kolaborasi berbagai disiplin ilmu, dan partner farmasinya adalah Kalbe Pharma. Mungkin itu saja. Ya, ini juga sama-sama masih terkendala. Ya, mudah-mudahan memang Agustus ini semua kita mulai kembali. Mohon doanya aja dari semua, Prof. Ramdan, Dr. Ismet, Ibu Dr. Sadia. Ya, semoga sukses. Semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Masih ada? Ini kita sebetulnya masih punya banyak waktu ya. Saya mau tanya aja lah ke Dr. Eva lah gitu. Ya, silakan Dr. Ismet. Harus Halo Dr. Eva. Halo, apa kabar? Ya, saya mau nanya, itu anak-anak kan bisa kena ini ya, mungkin dekat-dekat 10 tahun kena dermatitis atopik itu. Ya. Nah, itu yang paling, tapi udah pernah dicoba di pengobatan apa-apa tuh lama sekali sembuhnya gitu. Kenapa ya? Apa obat topikal apa yang paling bagus ya sekarang ya? Saya sekarang kalau nggak praktek lagi, jadi penanya aja langsung gitu. Nanya cucu ya, Dok ya? Ya, sekalian konsultasi langsung, silakan. Iya. Daripada saya konsultasi kerajiman gitu.
Ya, konsultasi online. Kalau gitu nanti bisik-bisik jawabannya ya, Dok. Ya bisik-bisik jawabannya gitu. Ya sih. Tapi pada prinsipnya yang tadi saya katakan, Dr. Ismet, bahwa memang kulit kering itu prinsipnya anak dermatitis atopik itu. Kulit kering, jadi yang bisa diobati dengan sabun dan pelembab yang tepat. Cuman saat ini memang pelembab dan sabun yang tepat itu berdasarkan pengalaman saya memang bagusnya dari produk luar yang harganya juga lumayan. Jadi kalau kadang-kadang saya kasih ke pasien yang produk luar, mereka aduh bilang mahal sekali gitu. Akhirnya pakai produk yang dalam negeri lumayan walaupun hasilnya tidak sebagus itu. Dan tapi sampai sejauh ini yang produk-produk itu juga masih yang plain ya, Dok ya. Artinya tuh memang hanya isinya pelembab saja. Tadi penelitian Risco saya itu cita-citanya pinginnya si pelembab tersebut mengandung anti mikroba sehingga jadi ada poin plusnya. Tapi kalau misalnya mau bertanya apa yang produk yang bagus sih banyak ya, lumayan sih, Dok. Jadi yang produk Indonesia juga bisa, dari yang dari luar juga ada. Nanti saya japrin aja ke dokter ya. Iya deh. Iya. Soalnya ini Zoom-nya tidak ada sponsornya. Nggak, soalnya doa juga. Mudah-mudahan lagi penelitian Reva ini udah ada dengan anti mikrobanya dan sebagainya nanti hasilnya itu ya. Saya doain loh. Betul, Dok. Aduh, amin. Ingat abang jadinya gitu. Iya. Amin, makasih, Dok. Udah lama nggak ketemu ya. Iya, Dok. Sehat terus, Dok. Ya, sehat. Alhamdulillah. Iya. Baik, Dokter Santi, ini ada Dokter Santi. Dokter Santi mungkin mau bertanya, silahkan, Dok. Atau yang lain silahkan. Ini kalau betul ya produk ini bisa, apalagi pertama di Indonesia atau di dunia, ya mudah-mudahan juga tabungan kita untuk pensiun ya, Dokter Eva. Dokter Vera. Tinggal duduk-duduk aja dapat gitu ya. Apalagi seperti sekarang kan zamannya COVID kan banyak dokter nggak bisa praktek ya. Iya nih. Silakan, saya belum lihat adanya chat ini. Dokter Dewi. Iya silakan Prof. Ya Prof. Saya boleh tanya Ramdan, ke Dokter Vera. Dokter Vera. Boleh silakan Prof. Dokter Vera tadi bagus sekali ya, yang Dokter Vera katakan tadinya kan tidak terlalu perhatian untuk bunuh diri ya, Ya, tapi ternyata dengan kolaborasi ini ternyata pengetahuan atau praktek mengenai bunuh diri itu kan penting sekali. Makanya ada penelitian ini. Saya ingin tanya, selain bunuh, ya jelas bunuh diri itu penting sekali ya untuk dihindari ya. Tapi kan anak-anak sekarang itu zaman milenial ini kan anak-anak sekarang itu kalau untuk saya ya, untuk angkatan saya, mereka itu kan serba ingin cepat, serba nggak sabaran. Gitu. Anak-anak menurut saya, anak sekarang saya seperti itu. Nah, kira-kira apa yang perlu kita pertimbangkan dalam mendekati anak-anak muda sekarang? Karena mereka itu nggak sabar, ingin cepat selesai. Kan kalau zaman kita dulu kan apa-apa tuh harus sabar, harus banyak pertimbangan. Mungkin ada saya mohon pendapat Dr. Vera mengenai sikap anak-anak sekarang. Mangga, Dr. Vera. Terima kasih, Prof. Saya coba jawab ya, Prof. Ya, langsung aja ya. Silakan, Dok. Ya, memang betul sekali, Prof. Anak-anak sekarang itu karena mereka sudah terpapar gadget ya, Prof ya. Yeah. Gadget itu membuat kita bisa menguasai objek tertentu sesuai dengan keinginan kita tanpa ada aturan, kemudian dengan cepat bisa dialihkan semau kita gitu, Prof. Sehingga mereka sudah terbentuk dan berkembang dengan pola hidup yang seperti itu. Tentu ini tidak mudah, Prof, untuk mendekati mereka, karena mereka sudah, kalau secara biologi juga bisa dihubungkan, Prof, karena mereka terpapar begitu, itu juga bisa mempengaruhi perkembangan otak mereka. Katanya sih otak frontal untuk fungsi eksekutif kita itu kurang berkembang dibandingkan dengan area otak yang lain. Sehingga motorik untuk bermain gadget itu memang betul cepat dan juga
keputusan-keputusan itu serba cepat, melebihi kita-kita ya, Prof. Tapi eksekutif seperti tadi pertimbangan, komunikasi juga, Prof. Itu sangat terlambat pada mereka. Oleh karena itu mungkin cara pendekatannya adalah bagaimana caranya kita kalau dari kecil ya, Prof. Kita memberikan pola asuh yang meminimalkan, ini agak sulit sekarang sebenarnya, Prof, karena masa pandemi ya. Tadinya sih sebelum pandemi ini kita meminimalkan mereka untuk bermain gadget itu, Prof. Karena itu salah satu penyebabnya. Tapi kalau sekarang kan kita tidak bisa dipungkiri anak-anak kita harus terpapar karena cara belajar mereka juga sudah sistem online. Jadi orang tua diharapkan bisa memonitor sehingga mereka memakai gadget itu, memakai fasilitas online ini untuk belajar dan untuk bermain itu tetap diberikan waktu, Prof. Paling maksimal itu 2 jam sehari, sehingga mereka mempunyai waktu untuk bisa bersosialisasi dan berkomunikasi dengan orang tua secara langsung. Karena takutnya nanti kalau kehilangan momen ini, mereka tidak tahu lagi cara berkomunikasi, Prof. Sekarang anak-anak milenial kalau bertemu dengan kita pun, ya etika mereka juga sudah berbeda dari zaman kita dulu. Memang banyak yang positifnya, mereka lebih kritis, tidak ya tadi salah satu ketidaksabaran itu juga hal yang positif, mereka berani ya, Prof. Karena mereka terbiasa memutuskan sesuatu dengan gadget itu tanpa ada aturan-aturan seperti itu, Prof. Jadi untuk mendekatinya barangkali selain monitoring yang ketat, aturan yang diberlakukan dengan tegas dan konsisten untuk waktu dalam menggunakan gadget ini di luar jam belajar. Kemudian pendekatannya kita mengalihkan, Prof, dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan manusia gitu, Prof. Ada interaksi sosial yang bagaimana caranya lah supaya kita memilih kegiatan-kegiatan yang interaktif gitu, Prof. Sekarang memang sulit karena masa pandemi ya, Prof. Tapi bisa dipakai dengan Zoom barangkali supaya tetap ada komunikasi antar sesama, komunikasi anak dengan orang tua, sehingga dengan demikian kita bisa mengarahkan mereka, pola pikir mereka itu dalam bentuk komunikasi gitu, Prof. Jadi mereka itu seringkali berpikir tidak mempertimbangkan pemikiran orang gitu. Yang penting pemikiran mereka saja. Itu yang sekarang sedang saya amati di anak-anak sekarang yang sangat-sangat tergantung pada gadget. Ini juga masalah isu yang menarik sih sebenarnya. Saya meminta teman-teman saya untuk meneliti ini, mengikuti RISPRO kalau bisa, tentang bagaimana cara pencegahan ketergantungan gadget ini, Prof. Karena ini penyebabnya yang Prof katakan tadi, yang nggak sabar, ingin cepat selesai dan sebagainya gitu. Itu kali, Prof, yang bisa saya sampaikan. Wah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya, Dr. Dewi, saya boleh satu lagi, sedikit lagi, Dr. Dewi? Silakan, Prof. Silakan. Banyak juga Dr. boleh, Prof. Jangan. Dr. Vera, saya kira bagus sekali jawaban Dr. Vera yang memang yang harus kita hadapi. Kalau boleh saya tanya atau usul ya, tadi kan Dr. Vera menyatakan RISPRO ini kan untuk mencegah atau meneliti mengenai bunuh diri ya. Iya, Prof. Yang barusan Dr. Vera katakan bagaimana caranya kita menghadapi mereka, bukan soal bunuh diri kan, tapi soal apa sikap-sikap mereka, apa untuk apa ya dalam hal apa menentukan kariernya atau pilihan apa segala macam. Mungkin barangkali selain ini ya, jelas ini penelitian bunuh diri ini penting sekali.
mungkin ke depan Dr. Vera atau yang lain, teman-teman yang mungkin bisa meneliti yang lain juga, bukan bunuh diri saja, karena kan ini sangat luas. Apalagi Dr. Vera mengatakan bunuh diri kan, upaya bunuh diri kan sebagian aja dari rentetan generasi milenial ini. Mungkin Dr. Vera bisa memikirkan yang lain dan juga untuk grup yang lain yang pasti semua akan tertarik. Itu kira-kira Dr. Vera. Ya, terima kasih Prof. Yang saya pikirkan tadi itu Prof, yang saya ingin mengajak tim adiksi dari psikiatri, Prof. Karena adiksi game, adiksi gadget ini kan sedang marak sekali, dan kalau ke depan kita membiarkan generasi kita seperti ini, kita bisa hancur nanti, Prof. Banyak hal yang positif, tapi banyak juga hal yang negatif gitu, Prof. Barangkali itu yang sedang ada dalam pikiran saya sekarang, Prof. Ya, terima kasih banyak. Cukup, Dr. Dewi, cukup. Ya, terima kasih, Prof. Ya, ini jadi ada ide baru ya buat yang lain. Silahkan nih, ini sangat-sangat baik idenya. Karena apa yang kita temukan saat ini juga banyak masalah mental ya, Dr. Vera ya. Masalah mental terutama terkait COVID ini juga menjadi isu nasional, dan ini bisa dikembangkan menjadi satu penelitian besar yang lain gitu ya. Kita memanfaatkan masalah yang ada, dalam tanda kutip memanfaatkannya sebetulnya untuk mendapatkan solusi yang lebih baik. Ini mungkin ada beberapa peserta dari luar Unpad, ada yang mau ditanyakan, silakan. Kita masih punya beberapa waktu. Ada sejawat yang dari fakultas selain fakultas kedokteran, silakan, atau dari luar Unpad. Ada yang mau disampaikan? Ya, yang penting sebetulnya kita mau ya mengembangkan ide-ide itu tadi, mau bermimpi ya Dr. Vera, Dr. Eva, bahwa ini ada yang lebih baik loh sebagai solusi. Dan kita kalau dari produk sebetulnya kan banyak sekali herbal yang kita miliki di Indonesia ini ya, yang kandungannya bisa lebih baik meskipun sama-sama namanya, bisa aja tanah di Indonesia ini jauh lebih baik untuk komposisinya ya. Ini bisa dikembangkan karena memang banyak yang belum ditemukan obatnya. Yang ada Pak Dekan nih, Dr. Martin, Pak boleh Dekan. saya? Boleh, silakan Pak Dekan. Baik, terima kasih. Saya tadi sambil jalan saja mengikuti. Cuma begini Dr. Vera, saya melihat psikosomatik itu kan juga perlu dikaji ya, bahwa banyak dasar kelainan fisik yang ternyata terkait dengan aspek kejiwaan. Nah, dan itu juga terkait dengan liaison psikiatri ya. Iya. Nah, kira-kira bisa nggak ya Bu Vera untuk penguatan riset di psikiatri dan juga secara sekaligus mendorong riset di departemen lain, ambil peran gitu Bu, bahwa banyak penyakit-penyakit fisik yang ternyata sebenarnya underlying-nya adalah psikiatri gitu. Jadi kan itu akan banyak tuh Betul sih. Berbagai hal ya, yang nanti mangga saya berharap leadership-nya muncul dari liaison psikiatri mungkin. Itu masukan saya mungkin, atau gimana tanggapan Ibu? Nuhun. Ya, betul sekali. Psikosomatis banyak ya, Dr. Vera. Psikosomatis itu sebetulnya ilmu tersendiri ya. Ya, silakan. Ya. Ya, betul sekali, Dok. Terima kasih banyak saran dan ide-idenya. Ini juga sebenarnya sudah lama kami pikirkan, ingin dikembangkan, tapi memang waktu itu Dr. Santi sebenarnya yang kami rindukan untuk bisa menjadi konsultan CLP, Consultation Liaison Psychiatry. Tapi tidak ada lagi pemutihan sehingga harus ambil sekolah gitu, konsultan di UI, dan ya itu kalau sekolah lagi mungkin agak menyulitkan gitu ya. Salah satu kendalanya, Dok, kalau kita ikut penelitian biasanya leadernya itu harus dokter ya. Jadi dokternya di psikiatri ini masih kurang, Dok. Hanya saya dengan Dr. Sally dan nanti mungkin menyusul Dr. Tuti. Mungkin sebagai timnya mungkin nanti bisa didorong Dr. Santi sebagai anggotanya. Kita berharap Dr. Tuti barangkali bisa menjadi
leadernya. Dan kalau Dr. Sally bergeraknya di bidang adiksi, Dok. Jadi kami akan mencoba untuk menyambut apa pesannya Pak Dekan, dan nanti ya semoga bisa diterima dan dikembangkan ataupun dipikirkan lagi oleh teman-teman kami secara mendalam. Terima kasih, Nah, Dok. saya juga ada irisan nih, Bu Vera. Ya, Kalau Dok. saya arahnya kan ke exercise physiology, exercise medicine. Ya. Saya tuh ingin meneliti sebetulnya. Ada nggak tools dari bidang psikiatri atau psikologi yang bisa memotivasi orang mau bergerak? Karena pengalaman saya mengajak, memang fenomena sosial sih. Ada yang langsung merespon, ada yang resisten, sisanya floating. Nah, kira-kira ada nggak alat ukur untuk bisa mengetahui personality dalam kaitan kemauan untuk bisa bergerak, gitu ya? Dan kemudian juga ada suatu bukan terapi lah, satu pendekatan ya, sehingga bisa memotivasi orang bergerak. Karena permasalahan di kita ini kan menyangkut promotif preventif. Di samping aspek diet juga aspek olahraga atau gerak. Dan di kita itu adalah masyarakat yang sedenter. Nah, bisa nggak kita kerjasama, pendekatannya bukan hanya aspek keolahragaan ataupun fisiknya saja, tapi juga di aspek motivasi perilaku, itu mungkin bidangnya psikiatri, psikologi, dan kesmas yang promkes. Itu yang saya pikirkan. Gimana menurut Ibu, Bu? Kebetulan, Dok, saya tertarik dengan mindfulness. Kemarin itu saya kan sudah obes 2 ya, Dok. Dan masa pandemi ini saya waktu itu kena cedera ligamen, sehingga membuat saya jadi tidak bergerak. Dan ketika masa pandemi pertama sekali, saya berusaha untuk makan banyak gitu karena saya takut sakit. Kemudian saya bertemu dengan anak saya, lalu anak saya bilang, ini sebenarnya waktu yang baik untuk mama untuk bisa menurunkan berat badan. Dan itu membuat saya kaget, dan akhirnya saya berusaha mengubah mindset saya yang tadinya saya berpikir menjaga kesehatan dengan makan banyak, dan saya mencoba untuk melihat YouTube, Dok. Dan saya teringat akan satu pendekatan di psikiatri, yaitu mindfulness. Dengan mindfulness itu, saya mengubah mindset saya untuk bisa melihat diri saya saat ini dan menerima diri saya dengan obes 2 pada waktu itu. Dan saya mulai acceptance dan forgiveness diri saya dengan pengalaman-pengalaman yang lalu. Lalu saya mulai bergerak, Dok. Saya mulai menyusun exercise saya mulai menyusun pola makan saya, sehingga dalam 4 bulan saya sudah turun hampir 8 kilo. Dan itu memang harus mengubah mindset ya, Dok. Karena selama ini kalau saya sibuk, saya merasa harus makan supaya saya sehat gitu. Tapi sebenarnya setelah saya pelajari, ternyata yang membuat kita sehat itu adalah keseimbangan dan gerak gitu. Jadi yang tadinya saya sedentary, saya berusaha untuk selalu bergerak, tidak lagi lama-lama duduk diam, dan saya berusaha untuk membuat timer, Dok, supaya setiap setengah jam saya mulai bergerak gitu. Entah bagaimanalah gerak apa saja gitu. Dan itu ternyata bermanfaat, Dok. Dan saya pikir ini sangat menarik, Dok, untuk diteliti. Barangkali ke arah mindset kali ya, Dok. Kalau personality, saya tidak tahu, Dok. Mungkin ada salah satu komponen dari personality itu yang berhubungan dengan mudahnya orang fleksibel untuk bisa menerima perubahan barangkali, Dok. Ada juga personality yang sangat rigid,
yang susah untuk mengubah diri sehingga selalu berpikir negatif gitu dan kekeh dengan pikirannya. Ya ini sangat sangat bagus sekali. Saya sangat appreciate dengan Dokter Setiawan, ini promotor ketiga saya dulu, Dokter Dewi, dan selalu banyak ide yang ditambah ini dan Dokter Vera, ya, ditambah dengan goes, jadi akan lebih cepat sehatnya. Iya Dok, ini sangat perlu sekali Dok, pasti sangat bagus sekali Dok, ini kayaknya perlu diteliti. Jadi 2 judul tambahan untuk LPDP tahun depan ya, oke, dari psikiatri. Ya. 3 malah, adiksi tadi ya. Iya. Luar biasa. SDM-nya Dok yang kurang Dok. Enggak akan kerjasama Bu. Iya. Kerjasama, bisa sharing nanti. Baik Dok. Iya. Yang susah kan memang idenya, ini idenya udah banyak, ini tinggal Setiawan penuh ide, Wi. Ini ada Dokter Santi Andayaninya ada loh, Dok. Dokter Santi mau menambahkan? Ini saya di mana ya Santi? Mau menambahkan Dokter Santi, silakan. Ada nggak dan Santinya? Iya. Bagaimana? Masih ada yang akan bertanya? Kalau enggak, Pak Dekan boleh disimpulkan aja mungkin ya? Silakan sekaligus ditutup langsung aja, Bang. Terima kasih. Iya, jadi ya luar biasa ya kesempatan keris Kamis ini. Kamis riset yang menampilkan serikandi Rispro LPDP ya. Ternyata ide-ide cemerlang itu bisa didapatkan dari kritis ya, kita dalam melihat masalah, kemudian keinginan untuk mencari solusi dari masalah tersebut yang lebih baik, ya, terutama tidak hanya untuk diri kita tapi untuk masyarakat ya, baik itu berbentuk kebijakan hasil output dari penelitiannya ataupun berbentuk produk yang sangat aplikatif dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas. Baik, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan Dr. Veranita dan Dr. Reva Farah tentang penelitiannya ini memang berbeda, tapi ini memperkaya wawasan kita dalam meneliti itu ternyata sudah bisa dari aspek manapun. Jadi ide-ide cemerlang tadi mudah-mudahan menjadi judul-judul proposal penelitian baru yang bisa diadaptasi dan dirumuskan menjadi sesuatu hal yang nyata. Ya, kita tutup saja. Terima kasih kepada Dr. Veranita dan Dr. Reva atas pemaparannya tadi dan atas diskusi dan ide-idenya yang muncul kemudian ya, baik dari Pak Dekan maupun dari Prof. Ramdan tadi. Mudah-mudahan ini berguna bagi sejawat sekalian. Kita tutup dan kita akhiri dengan alhamdulillah. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dekan, Prof. Ramdan, Dr. Ismet dan semuanya ya. Ayo, Dr. Vera, Dr. Reva, dadah. Yuk.